bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Golang, jadi Golang sendiri atau Go adalah bahasa pemrograman open source atau secara gratis yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2009. Jadi Golang sendiri dirancang untuk menjadi bahasa yang cepat seperti C atau C++, mudah dipelajari seperti Python dan mendukung concurrency atau proses paralel secara bawaan dan cocok untuk aplikasi berskala besar. Nah, ini contoh kode dari Golang, yaitu package main, kemudian import fmt-nya. Nah, kemudian sini function main-nya atau fungsi utamanya. Dan di sini dia akan nge-print line, yaitu hello Golang. Kemudian mengapa kita gunakan Golang? Atau kenapa Golang itu cocok untuk backend? Nah, pertama backend itu bertugas untuk mengolah database, menyediakan API, mengatur autentifikasi dan otorisasi, yaitu login dan register, upload file dan juga bisnis logiknya. Jadi Golang sangat unggul untuk kebutuhan tersebut. Nah, jadi nanti prosesnya seperti ini dari backend Golang kita. Jadi backendnya kita akan gunakan Golang. Kemudian untuk bisnis logiknya itu akan ditampung di dalam controller. Nah, kemudian nanti API-nya kita gunakan juga atau buat juga di servernya menggunakan yang namanya rute atau endpoint nantinya. Nah, modelnya nanti itu yang mengatur bagian database-nya. Ya, nanti bisa diterima oleh front end. Jadi kita atur datanya di bagian back end menggunakan Golang. Nah, kemudian software yang akan digunakan apa-apa saja. Nah, pertama kita akan gunakan yaitu Visual Studio Code sebagai text editor kita, yaitu tempat kita untuk menulis kodenya nanti yang dikembangkan oleh Microsoft. Jadi kita bisa install Visual Studio Code, yaitu tools open source juga, yaitu secara gratis. Nah, kemudian kita bisa install juga Golang. Karena sini kita akan buat backendnya menggunakan Golang. Nah, kemudian kita coba install juga yang namanya Postman. Nah, Postman nanti digunakan untuk menguji dan membangun API kita atau kita ingin uji endpoint dari rute-rute yang kita buat di dalam Golangnya nanti. Jadi aplikasi yang kita butuhkan yaitu Visual Studio Code, Go, dan juga Postman. Nah, kemudian untuk aplikasi akan kita buat sendiri. Kita akan buat REST API yaitu Event Apps, yang mana ini untuk endpoint-endpoint yang akan kita gunakan nanti. Yaitu ada endpoint untuk CLUD events, kemudian ada fitur autentifikasi, sign up dan juga login untuk pembuatan autentifikasinya, kemudian ada metode register event dan juga delete event.